Ini adalah kisah yang serius. Saya dan suami saya bertengkar kecil suatu pagi, Selasa saat bersiap-siap berangkat kerja. Dia mengeluh tentang cara saya memotong roti. Katanya, terlihat berantakan dan tidak pantas. Kata-katanya, seperti tamparan di ruangan itu. Jika saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, saya hanya akan tertawa dan menyiapkan sepotong roti lagi. Tapi hidup tidak memperingatkan kita. Itu hanya terjadi begitu saja. Saya merasa kesal dengan nada bicaranya. Jadi saya mendorong piring saya dan pergi bekerja tanpa makan. Saya meninggalkan rumah tanpa mengucapkan selamat tinggal. Kami berdua merasa kesal dan tidak ada di antara kami yang ingin menelan harga diri terlebih dahulu. Malam itu, kami pulang dalam diam. Kami makan dalam diam. Kami tidur saling membelakangi, menolak untuk saling menyentuh. Hari Rabu tiba. Hari Kamis tiba. Perang dingin yang sama. Keheningan yang keras kepala yang sama. Pada Kamis malam, saat menyajikan makan malam, dia berbisik pelan, "Halo." Aku mendengarnya, dan hatiku melunak. Tetapi aku membiarkan harga diriku yang menjawab. Aku mengabaikannya, dan terus makan. Dia selalu tampan. Tipe pria yang senyumnya yang tenang, bisa meluluhkan badai, tapi aku tidak ingin menyerah. Jadi setiap kali dia tersenyum lembut padaku, aku mencari alasan untuk pergi. Aku berkata pada diriku sendiri, jika pertengkaran ini akan berakhir, dia harus meminta maaf. Aku tidak akan membiarkan senyumnya membuatku menyerah. Malam itu, dia pergi mandi, dan aku mendengarnya bersenandung lagu cinta favorit kami. Jika kami tidak sedang marah, aku akan ikut bersenandung, seperti yang selalu kami lakukan. Satu suara, satu harmoni. Tapi harga diriku juga mencuri momen itu. Dia keluar dari kamar mandi dan mendapati saya sudah berpura-pura tidur. Sekitar jam 3 lewat 10 menit pagi, saya merasakan dia menepuk saya dengan lembut, mencoba membangunkan saya. Saya menepis tangannya, berpikir dia hanya ingin kasih sayang. Saya tidak tahu bahwa itu akan menjadi terakhir kalinya saya merasakan sentuhannya. Pukul jam 6 lewat 45 menit pagi, alarm saya berbunyi. Saya bergegas bersiap untuk bekerja. Dia masih tidur. Atau begitulah yang saya pikirkan. Saya bahkan tidak menatapnya dengan seksama. Rasa bangga membuat saya bungkam. Jadi saya pergi tanpa sepatah kata pun. Ketika saya pulang sekitar pukul 7 malam, pintu terbuka lebar. Rumah itu tampak persis sama seperti saat saya meninggalkannya di pagi hari. Rasa takut yang belum pernah saya rasakan sebelumnya menyelimuti saya. Saya bergegas ke kamar tidur. Dia berbaring dalam posisi yang sama persis. Kaki saya lemas. Saya mengguncangnya. Dedi, bangunlah." Tapi tubuhnya terasa dingin. Aku menempelkan telingaku ke dadanya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada napas. Tidak ada detak jantung. Aku berteriak sampai suaraku serak. Aku memeluknya erat-erat, memohon agar dia bangun. Tapi dia sudah tiada. Rasanya tidak nyata. Sampai hari dia dimakamkan. Saat itulah aku sungguh tersadar. Suamiku meninggal di tempat tidur kami, dan aku bahkan tidak menyadarinya. Dia memiliki penyakit jantung. Ketika dia mencoba membangunkanku, jam 3 lewat 10 menit pagi, dia mengalami serangan jantung. Dia tidak membangunkanku karena cinta, tapi dia butuh bantuan. Tapi kesombongan membutakanku. Aku kehilangan pria yang sungguh sangat kucintai dengan bodohnya, karena aku memilih ego daripada kedamaian. Terkadang, pertengkaran terkecil mencuri momen paling berharga.